Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang dengan kasih sayangnya kita semuanya dapat melaksanakan seluruh kegiatan keseharian kita. Dan tidak lupa, marilah kita haturkan salawat dan salam daimaini mutalazimain selamanya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikut dan para pengikut-pengikutnya, hatta kita semua sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah istri Rasulullah pernah menceritakan suatu kejadian yang patut kita renungkan bersama. Pada suatu hari ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut datang dengan kondisi tangan kanannya yang kering. Ia lantas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan tanganku dan mengembalikannya ke keadaan semula." Mendengar perkataan wanita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Apa yang menyebabkan tanganmu menjadi kering?" Wanita tersebut kemudian bercerita kalau ia bermimpi seolah-olah hari kiamat terjadi. Neraka Jahim telah menyalakan apinya, surga telah dibuka, api neraka berubah menjadi jurang-jurang. Kemudian wanita tersebut melihat ibunya berada di salah satu jurang dari jurang-jurang jahanam. Satu tangannya memegang potongan gaji dan satu tangannya lagi memegang kain kecil yang menjaganya dari kobaran api. "Ya Rasulullah, saat aku melihat kondisi ibuku seperti itu, aku kemudian bertanya kepadanya, 'Oh ibuku, mengapa kamu berada di jurang ini? Padahal kamu adalah perempuan yang taat kepada Allah dan suamimu juga ridho denganmu.' Ibuku menjawab, 'Oh anakku, aku ini adalah seorang perempuan pelit ketika di dunia. Jurang ini adalah tempat orang-orang pelit.' Aku kemudian bertanya kepada ibuku, 'Potongan gaji dan kain kecil apa yang aku lihat di tanganmu itu?' Ibunya menjawab, 'Potongan gaji dan kain ini adalah sedekah yang pernah aku sedekahkan ketika berada di dunia. Selama masa hidupku aku tidak pernah mengeluarkan sedekah kecuali dua benda ini. Dua benda ini diberikan kepadaku, aku terlindungi dari api dan siksa berkat kedua benda ini,' jawab si ibu kepadaku. Jawaban tersebut kemudian membuatku kembali bertanya kepada ibuku, 'Di mana bapakku?'
ia sekarang berada di tempat orang-orang yang dermawan, yaitu di surga. Ibu berkata kepadaku, saat aku mendatangi bapakku, aku melihat bapakku sedang berdiri di tepi telagamu, wahai Rasulullah. Ia sedang memberikan minuman air telaga kepada orang-orang. Ia mengambil gelas dari tangan Ali, sedangkan Ali mengambilnya dari tangan Utsman, sedangkan Utsman mengambilnya dari tangan Umar, sedangkan Umar mengambilnya dari tangan Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Abu Bakar sendiri mengambilnya dari tanganmu, wahai Rasulullah. Melihat hal tersebut, aku pun berkata kepada bapakku, hei bapakku, sesungguhnya ibuku seorang perempuan yang taat kepada Allah dan yang kamu ridhoi, sekarang berada di jurang di neraka jahanam. Sedangkan kamu memberikan minuman kepada orang-orang dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku sangat kehausan, berilah ia seteguk air itu. Namun bapakku justru menjawab, hei anakku, sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang yang pelit, yang bermaksiat dan yang berdosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang pelit dan yang bermaksiat serta yang berdosa. Aku kemudian mengambil air telaga itu dengan telapak tanganku agar bisa memberikannya kepada ibuku. Ketika ibuku meminumnya, maka terdengar suatu seruan, Allah telah mengeringkan tanganmu, karena kamu telah mendatangi dan memberikan minuman kepada wanita yang bermaksiat dan yang pelit dengan air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu aku terbangun dari tidurku, tiba-tiba tanganku sudah dalam keadaan seperti ini. Setelah mendengarkan cerita wanita tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, sifat pelit ibumu telah memberimu bencana di dunia, lantas bagaimana bencana baginya di akhirat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkan tongkatnya di tangan wanita itu dan berkata, ya Allah, demi mimpi yang baru saja ia ceritakan, semoga engkau menyembuhkan tangannya. Kemudian tangan wanita itu pun sembuh dan kembali seperti semula. Saudara-saudara, hadirin hadirat rahimakumullah. Dari kisah tersebut, maka kita bisa banyak mengambil pelajaran yang berharga. Yang pertama, jangan jadi orang pelit. Ingat, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, juga dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun pelajaran yang kedua, yaitu ada satu pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita masing-masing.
Untuk apa sesungguhnya kita pelit? Apa sih sesungguhnya manfaat pelit? Bukankah harta yang kita miliki ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pergunakan dengan baik? Dan di sana ada hak sebagian orang yang tidak berpunya. Apakah dengan pelit kita lantas menjadi semakin kaya? Mari kita lihat sejarah Qarun. Ia adalah sosok manusia kaya tetapi terkenal dengan kepelitannya, yang mendunia, yang enggan membayar zakat dan mengatakan bahwa kekayaannya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Apa yang terjadi? Ia hancur berantakan dan luluh lantah ditelan bumi. Ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya perilaku pelit sama sekali tidak memiliki arti. Ia justru akan menyengsarakan kita sendiri. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dari kisah yang disampaikan tersebut dan kesimpulan kebermanfaatan dari kisah tersebut dapat kita jadikan hikmah dan pelajaran. Mudah-mudahan kita selamanya diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan langkah-langkah kita dalam kehidupan kita mendapatkan ridhonya. Wal'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.